Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak ibu semua? Semoga dalam keadaan sehat dan semangat untuk belajar. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi pertemuan minggu lalu, yang mana materi pertemuan minggu lalu mengenai pengolahan data dasar. Nah, pada pertemuan minggu ini kita akan belajar mengenai pengolahan data lanjutan. Apa saja sih yang kita pelajari di pengolahan data lanjutan? Nah, yang pertama itu kita akan mempelajari sort atau sorting data, di mana sort ini berarti pengurutan data. Nah, data yang diurutkan ini dapat berupa data angka maupun data teks. Langkah melakukan sort ini yang pertama, klik salah satu sel di kolom jumlah, lalu pada tab Home di kategori Editing, pilih Sort dan Filter dan pilih bagian Sort. Nah, kita bisa mengurutkan data dari yang terkecil lalu membesar, itu dari A sampai Z atau disebut ascending, dan pengurutan data dari Z sampai A dari paling besar ke paling kecil itu disebut descending. Lalu yang kedua ada filter data atau penyaringan data. Ini digunakan apabila data yang ingin ditampilkan harus memenuhi kriteria tertentu saja tanpa menghapus data yang lainnya. Langkah melakukan filter yang pertama, pilih kolom data yang ingin difilter pada menu sort dan filter, lalu pilih bagian filter. Nah, setelah itu akan keluar di bagian header tabel data ada tanda panah seperti drop down list, lalu di situ kita pilih filter apa yang diinginkan. Lalu yang ketiga, pengolahan share and protect data. Nah, share data ini adalah data hasil pengolahan tadi dapat dibagikan dengan cara dicetak atau di print, atau dapat juga disalin ke aplikasi lain. Lalu protect data berarti penguncian data. Ini dapat dilakukan penguncian berupa worksheet-nya atau workbook secara keseluruhan. Berikut contoh soal untuk pengolahan data lanjutan. Di sini Ibu sudah menyediakan data penduduk baru Desa Simpang Padang tahun 2022. Nah, di sini soal yang diminta yang pertama, urutkan data berdasarkan usia termuda. Berarti ini kita akan melakukan sort data. Nah, langkah yang pertama itu kita blok di bagian usia. Lalu pada menu tab Home di bagian sebelah kanan ujung atas itu ada menu Sort and Filter, lalu diklik. Dan karena tadi diminta diurutkan berdasarkan usia termuda, berarti kita ambil Sort A to Z. Lalu klik Sort. Nah, maka dapat dilihat data tersebut berubah urutannya dari usia yang termuda hingga usia yang paling tua 68 tahun. Lalu soal yang kedua, cetaklah data dengan ketentuan yang dicetak hanya jenis status yang sudah kawin saja. Nah, berarti sebelum mencetak data, kita lakukan filter data terlebih dahulu agar data yang keluar itu hanya penduduk yang sudah berstatus kawin saja. Nah, cara langkah yang pertama itu kita blok kolom bagian status mulai dari headernya status hingga paling bawah. Lalu pada menu tab Home di sebelah kanan bagian sort dan filter, ambil filter. Nah, data status tadi di bagian headernya ada tanda drop down seperti tanda panah ke bawah, itu kita klik. Lalu di bagian select all kita checklist kategori yang diminta. Nah, di sini yang diminta adalah yang sudah kawin saja, berarti yang dicentang atau yang dikasih checklist hanya yang kawin saja, sedangkan yang belum kawin itu kita hilangkan checklistnya lalu klik OK.
Nah, dapat dilihat jadinya data hanya berupa data penduduk yang statusnya sudah kawin saja. Lalu untuk mencetaknya itu pada bagian tab file di sebelah kiri atas, lalu kita pilih print. Nah, di sini kan belum keluar print preview apa-apa. Itu dikarenakan kita belum menseleksi bagian mana yang ingin di print. Nah, bagian yang akan di print yaitu data penduduk baru dari judul hingga tabel paling bawah. Yang bagian soal ini tidak usah kita print, berarti yang kita seleksi hanya judul sampai tabel akhir. Lalu klik file, print, dan keluar print preview seperti yang tampak di layar. Baru kita pilih dulu printer apa yang sedang terhubung, baru kita klik logo print. Nah, itu untuk men-share print. Lalu untuk protect data, di sini soal nomor 3, kunci worksheet agar tidak bisa dibuka sembarang orang. Nah, berarti cara mengunci worksheet itu di bagian sheet 1 di sebelah kiri bawah. Itu kita klik kanan, lalu pilih protect sheet, dan kita klikkan password yang diinginkan. Misalkan passwordnya 123, oke. Lalu kita klik oke. Lalu enter lagi ulang passwordnya 123, oke. Baru kita oke kan. Nah, berarti worksheet tadi sudah terkunci. Baiklah, sekian pertemuan kita mengenai pengolahan data lanjutan. Apabila ada yang tidak dimengerti atau ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan langsung di kelas kepada guru. Dan Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.